Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dalam ibadah keluarga 10 Maret 2021 tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sikap mengeluh adalah salah satu ciri utama orang yang pesimis. Biasanya ia akan mengeluhkan banyak hal dalam hidupnya dan ujung-ujungnya mencari pembenaran diri. Padahal jika ditelusuri sebenarnya ia yang tidak mampu menerima kenyataan. Seperti itu pula yang dirasakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mereka lebih banyak mengeluh, mengeluhkan makanan, mengeluhkan minuman, kenyamanan, dan lain sebagainya. Akibatnya, kadang Musa harus bersikap keras kepada mereka. Kadang juga Musa merasa lelah menghadapi bangsa itu yang lebih banyak waktunya hanya untuk bersungut-sungut. Bukan hanya Musa saja, Allah pun kadang-kadang kesal kepada mereka. Bangsa itu selalu mempersalahkan Musa dan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dikuasai oleh depresi karena tidak tahan dengan segala derita yang dihadapi selama perjalanan yang melelahkan tersebut. Beberapa kali bangsa itu berkata, "Lebih baik kami kembali menjadi budak di Mesir daripada harus mati sia-sia di padang gurun ini." Saudara-saudaraku, bangsa itu berontak dan tidak terima dengan kondisi mereka yang memprihatinkan. Mereka marah kenapa tidak tersedia makanan dan minuman. Mereka merasa seolah Allah itu menelantarkan hidup mereka dan hendak membawa mereka ke dalam kesia-siaan. Allah pun tidak tahan mendengar sungut-sungut bangsa itu. Kemudian Allah membuat syok terapi supaya mereka tahu diri. Allah pun menyuruh ular-ular tedung untuk memagut mereka sehingga banyak dari antara mereka yang mati seketika ketika digigit ular itu. Syok terapi ini Tuhan buat untuk mengajar bangsa itu
supaya tidak selalu memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Allah juga ingin mengajar mereka supaya mereka jangan berlagak sombong dan keras kepala. Dan Tuhan juga ingin mendidik mereka bahwa untuk mencapai kemenangan harus ada perjuangan dan pengorbanan. Tuhan ingin membentuk diri mereka untuk memiliki jati diri yang kuat dan tangguh. Karena jelas tujuannya atau visi mereka adalah tanah Kanaan, tanah yang penuh berkat yang dijanjikan oleh Allah. Ternyata amarah Allah tersebut memang sangat jitu. Bangsa itu pun terkejut karena banyak dari antara mereka yang mati. Mati mengenaskan karena dipagut ular. Dan melihat situasi tersebut, mereka pun sadar diri dan akhirnya mohon ampun kepada Tuhan. Mereka mengaku dosa dan memohon kepada Musa agar Allah bermurah hati menjauhkan ular-ular tersebut dari mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, oleh karena kemurahan hatinya, Allah pun mengubah pendiriannya. Doa yang sungguh-sungguh dari Musa dan niat bangsa itu untuk bertobat ternyata membukakan pintu maaf dari Allah. Lalu Allah menyuruh Musa membuat seekor ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Barang siapa yang terpagut ular tedung dan lalu menghampiri dan menoleh kepada ular tembaga tersebut, niscaya dia akan hidup. Hasilnya begitu ajaib. Siapapun yang terpagut ular tedung akan sembuh hanya dengan melihat ular tembaga tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sikap keras kepala, memaksakan kehendak, bersungut-sungut, berlagak sombong, sebenarnya tidak hanya ada pada diri orang Israel. Sikap-sikap negatif yang demikian pun acap kali terlihat dalam diri kita. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita marah, kita protes kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak menerima kenyataan itu. Kita pun suka memaksakan kehendak dan ingin mengatur Tuhan. Rasa kecewa yang melanda kita sering kita wujudkan dalam sikap bersungut-sungut dan mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, atau bahkan menyalahkan Tuhan itu. Kita harus sadar bahwa perilaku keberdosaan bangsa Israel selama di hadapan Tuhan juga menunjukkan ya memang demikianlah diri kita sekarang ini. Kita suka bersungut-sungut, mengeluh, dan juga mempersalahkan keadaan di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, perlu sekali kita menyadari kelemahan dan keberdosaan kita sebagaimana umat Israel juga. Kita mengaku dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita bersungguh-sungguh mengaku dosa dan berkomitmen untuk memperbaiki diri kita. Dan lihat, pengampunan itu selalu tersedia bagi siapapun yang mau sungguh-sungguh mengakui segala kelemahannya di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu lagi melihat kepada ular tembaga pada tiang tadi, seperti yang ditunjukkan oleh Musa, melainkan pengampunan sejati yang paling sempurna yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu Yesus yang tersalib di tiang atau disalib untuk mengampuni dosa kita. Siapa yang menengadah melihat kepada salib itu dengan kerendahan hati, dengan pertobatan, dengan ketulusan hati, maka pengampunan yang daripada Tuhan telah hadir dalam hidupnya. Sebab salib Kristus adalah tanda
Allah yang mengampuni dan memberi kita kehidupan yang baru, karena Dia sungguh-sungguh pemurah hati dan sungguh-sungguh Maha Pengampun. Terpujilah nama Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini, Tuhan masih melayakkan kami melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Biarlah kami selalu rindu bersekutu untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa menyapa kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengakui segala keberdosaan dan kelemahan kami. Sikap bersungut-sungut, memaksakan kehendak, dan juga sikap pesimis yang ditunjukkan oleh bangsa Israel selama di padang gurun adalah juga sebenarnya menunjukkan bagaimana kami juga melakukan hal-hal yang demikian dalam kehidupan kami. Ketika ada persoalan atau pergumulan, kami lebih sering mempersalahkan situasi dan mempersalahkan Tuhan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami memohon ampun kepada Tuhan. Biarlah kami Engkau ampuni ya Tuhan, Engkau sucikan kami, dan kami percaya Yesus yang tersalib di Bukit Golgota telah memberikan kami pengampunan, telah memberikan kami kehidupan, sebab Engkau adalah Allah yang murah hati. Baharuilah kami, agar kami senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.